Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di malam hari ini untuk melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yang dimana kita telah sampai pada Amul Wufud, tahun delegasi, di mana tahun itu adalah tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sibuk menerima para delegasi dan utusan-utusan dari para suku di Jazirah Arab. Kurang lebih hampir ada sekitar 16 suku besar yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hampir kesemuanya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu di tahun ke-9 dikatakan oleh para ulama menjadi salah satu di antara indikasi keberhasilan dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Dan tentunya ketika mereka kaum muslimin yang semula kita ingat bahwasanya mereka dulu permulaan datangnya Islam itu hanya memiliki 4 orang saja. Masih ingat gak nih kira-kira siapa saja 4 orang pertama yang memeluk Islam? Siapa? Purbaya? Siapa? Bukan Purbaya, Abu Bakar. Yang pertama dari kalangan wanita yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang tidak lain adalah istri daripada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dari kalangan anak-anak usia dini, bahkan sebagian para ulama tidak menyebutnya remaja karena masih lebih muda dari remaja, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Dari kalangan budak siapa masuk Islam? Zaid bin Harithah. Dan yang keempat dari golongan laki-laki dewasa kala itu yang memeluk Islam pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari keempat orang itu, sebagian para ulama sirah menyebutnya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Istilah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ini salah satu di antaranya ada yang mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ini adalah yang pertama-tama masuk Islam, dan 4 orang itu. Kalau menurut Al-Imam Al-Buti menyebutkan ada 10, 4 ditambah 6. Di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa nama lainnya, yang dimana mereka disebut dengan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Kalau ada orang yang disebut mereka masuk Islam di Mekah,
dan kemudian meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, yang disebut dengan berhijrah, itu disebut dengan muhajirin. Ada orang yang lebih dahsyat lagi keislamannya, yaitu mereka yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang masuk Islam jauh lebih dulu. Kemudian dari 4 orang ini berkembang menjadi 10 orang. 3 tahun Rasulullah berdakwah, yang ikut cuma 30 orang. Itu masih di fase sirriyah, di fase sir, secara diam-diam. Baru di tahun keempat ketika Rasulullah berdakwah, jumlah sahabat sekitar 30 orang berkembang, dan tibalah di tahun ke-10 atau tahun ke-9 ketika Rasulullah sudah melewati berbagai macam perang, dari mulai perang Badar, perang Uhud, apalagi sebelumnya ada perang Zatul Riqa, ada perang As-Suwaik, terus kemudian ada perang Khandaq atau Al-Ahzab dan sebagainya, sampai berakhir dengan perang Tabuk dan Mu'tah, di antara perang-perang terakhir yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Di tahun itu, ketika bangsa-bangsa Arab sudah mulai mencerna dan menerima kebaikan, disinilah Al-Imam Al-Mubarakfuri menulis bagaimana najah ad-da'wah wa asaruha, keberhasilan dakwah dan dampaknya. Jadi pertanyaan yang besar begini, apakah Rasulullah SAW dalam dakwahnya itu selalu berperang? Ini kalau yang ngikutin pelajaran dari awal, dia akan mengatakan tidak, Rasulullah tidak berperang. Rasulullah hanya membela diri. Kenapa? Karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah menawarkan. Tetapi sebagian besar kaum musyrikin, yang kedua adalah kaum Yahudi, dan yang ketiga adalah al-munafikun. Mereka inilah yang selalu berupaya untuk memprovokasi dan melakukan penyerangan. Beberapa kali Rasulullah SAW di luar peperangan itu hampir menjadi target pembunuhan. Hampir menjadi target pembunuhan. Rasulullah pernah diracun. Rasulullah ketika setelah perang Tabuk yang kemarin juga sama. Artinya memang inti daripada target orang-orang yang tidak menyukai Rasulullah adalah supaya Rasulullah mati. Tetapi ternyata wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah enggan, Allah menolak. Kenapa? Karena Allah menginginkan cahaya Islam itu menjadi sempurna. Sehingga datanglah waktu di mana ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun, dan kemudian akhirnya berhijrah pindah ke kota Al-Madinah, hidup di sana lebih daripada 10 tahun, bahkan dikatakan 10 tahun lebih, hampir 11 tahun tapi tidak genap. Dan keberhasilan dakwah itulah yang membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW itu berdakwah bukan untuk dirinya, tetapi berdakwah itu untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan kepada para aktivis dakwah, pesan kepada para duat, pesan kepada para penyeru kebaikan, para guru, para muallim, para kiai, para pendakwah, bahwasanya kita itu berdakwah bukan untuk mengangkat diri kita, tetapi untuk mengangkat kalimat tauhid setinggi-tingginya. Cuma yang sering terjadi adalah ketika seseorang itu menjadikan dirinya sebagai barometer. Kalau yang datang ngaji sedikit, dia nggak semangat. Kalau yang datang ngajinya banyak, dia semangat. Kalau dakwahnya itu banyak pengikutnya, dia semangat. Kalau dakwahnya tidak banyak pengikutnya, dia tidak semangat. Ini bahaya, Pak. Dulu para nabi SAW, para nabi SAW, banyak di antara pendakwah dari kalangan para nabi dan rasul
Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada nabi yang enggak punya umat satupun. Ada nabi yang enggak punya umat satupun, enggak punya. Ini kadang kita baru punya TPA, muridnya cuma 5, patah arang, patah semangat, tutup. Oh, udahlah, murid kagak ada. Bapak mungkin pernah dengar, Pak, ada pesantren di daerah Pasuruan. Ini didirikan oleh seorang habib, seorang ulama dari kalangan habaib. Beliau bernama Al-Habib Hasan Baharun. Kalau ada yang pernah dengar, nama pesantrennya adalah Darul Lughah wad Da'wah. Darul Lughah wad Da'wah, disingkat Dalwa. Baru sekarang aja viral, baru sekitar 5 tahun belakangan viral. Padahal santrinya itu banyak, Pak. Baru viral tuh 5 tahun belakangan. Tapi kenapa baru viral? Kita rahasianya nggak tahu tuh. Tetapi kalau dibaca sejarahnya, bahkan saya pernah mendengar langsung dari putra beliau. Itu dulu pesantren itu cikal bakalnya adalah musola, Pak. Musola kecil, tempat mengajar ayah beliau, Habib Hasan Baharun. Itu mengajar muridnya cuma 3 orang, 5 orang. Tapi beliau itu berhusnudzon, bukan nyari murid, Pak, tetapi mencetak murid. Itu yang 5 murid itu diajarkan Al-Quran, diajarkan bahasa Arab, diajarkan akhlak, diajarkan hadis, diajarkan tafsir. Itu dari 5 orang itu tumbuh dewasa, ngerti agama, pindah ke kampungnya, pulang ke kampungnya, ngajar lagi. Terus tahun depan nambah 10 orang, besok-besok nambah 5 orang, besok-besok kadang sepi, nggak ada yang daftar. Dan beliau nggak pernah berubah niatnya, nggak pernah begini, wah ini kok pada nggak semangat ya. Zaman dulu kan belum ada advertising ya, belum ada pengiklanan, nggak ada YouTube, nggak ada iklan di Facebook, nggak ada iklan di percetakan juga nggak ada. Tapi lama kelamaan apa? Lama kelamaan hasilnya dirasakan. Sampai sekarang itu udah 3 cabangnya. Dan ini dikiaskan mirip, Pak, dengan mereka yang berdakwah li'i'la'i kalimatillah melalui jalur pendidikan. Contoh yang sulit terbantahkan adalah pesantren-pesantren lain di Indonesia seperti pesantren Gontor. Oh, Gontor itu cabangnya udah nggak kehitung, Pak. Masya Allah. Di Jambi ada, di Lampung ada, Banyuwangi ada, di Jakarta juga ada, Bogor ada. Pendirinya siapa? Pendirinya cuma 3 orang ustadz, 3 orang kiai yang ngajarin anak kampung, dididik. Dulu nggak ada santri dari Thailand, nggak ada santri dari Malaysia. Sekarang ada santri dari Thailand, santri dari Filipina, santri dari Amerika pun ada. Bahkan ada santri dari Amerika. Masya Allah. Bahkan dulu ketika zaman pemberontakan PKI, ini pesantren hampir ditumpas nih kiai-kiainya. Kalau melihat sejarahnya di Ponorogo itu termasuk di antara pertumpahan darah yang disebabkan oleh PKI yang cukup dahsyat. Artinya pelajaran dari dakwah Rasulullah malam ini kita akan bahas. Pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang haji wada. Nah, ini udah di akhir-akhir berarti nih. Kalau udah ketemu pembahasan haji wada, berarti sudah mendekat dengan akhir usianya Rasulullah SAW. Kita ngaji kurang lebih berapa lama lagi ngaji ini? Ini bulan apa? Desember nih. Minggu depan masuk nih. Minggu depan tanggal 24 pada masuk ngaji kan malam misa itu. Nih saya tadi dapat WA tadi siang dapat WA ya, Pak Kiai tanggal 25 pengajian pas tanggal merah, ngaji pelibur. Saya tanya, emang kenapa libur? Kan Natal. Emang kalau Natal kenapa? Ya tanggal merah. Emang situ pada kebaktian, saya bilang gitu. Emang situ tanggal 25 pada kebaktian. Yang Natal mah Natal aja, ngaji aja. Nah, minggu depan itu pertemuan akhir Desember, kita berpuasa insya Allah tanggal 18 Februari. Berarti ada sekitar 4 sampai 5 pertemuan. Nah ini kemungkinan kita hatam nih
Kitab ini kita hatamkan sebelum puasa. Apakah nanti setelah Lebaran saya akan mengajar lagi di sini atau tidak, nanti tergantung manajer Sintayong nih. Saya masih dipakai atau tidak nih? Karena kegagalan di SEA Games 2002. ya. Ini tinggal haji wada. Setelah haji wada langsung ada judul namanya Akhir Bab min Al-Hayat At-Tayyibah ila Rafiqil A'la. Setelah haji wada itu adalah tanda-tanda terakhir kehidupan Rasulullah di dunia. Setelah itu kemudian masuk di tahun ke-11, tahun di mana Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin, yang pertama indikasi keberhasilan dakwah Rasulullah ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Yang pertama adalah surat Al-Muzammil, yang kedua adalah Al-Muddatsir. Bahwasanya dakwah itu adalah bergerak. Dakwah itu adalah pergerakan. Dakwah itu nggak bisa, Pak. Kita hanya mengaku sebagai orang beriman, tetapi tidak menyerukan kebaikan kepada orang itu. Makanya dari pernyataan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim mengatakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ikrar, Pak. Ini statement, pernyataan. Kalau kita sudah menjadi orang baik, harus mengakui dan mengikrarkan kalau kita ini orang baik. Sebagaimana banyak orang jahat yang mengakui dirinya orang jahat. Kan kadang gitu ya. Ada orang yang jahat itu dengan bangganya ngaku kalau dia orang jahat. Gini, ya Pak Ustadz, saya mah apaan? Ini apa nih? Ini orang apa musang nih? Apa jin? Oh. Innani minal muslimin. Orang aja kadang ada yang bangga nih. Ya Ustaz, saya mah siapa? Saya mah bandar narkoba. Saya mah pelacur. Saya mah begal, tukang bunuh orang. Dia kadang bangga. Kalau mereka dengan dosanya berbangga dan kemudian berhijrah, bertaubat, meninggalkan kubangan dosa dan maksiat, kemudian kita diajarkan innani minal muslimin, itu pun sama. Kalau kita sudah menjadi orang yang baik, berupaya menjadi orang yang baik, kita pun harus mengikrarkan itu. Jadi jangan diem-diem. Kadang udah taubat, udah hijrah, masih basa-basi sama temen. Udah gak ngerokok lagi, kumpul sama temen yang ngerokok, diikut-ikut ngerokok lagi. Udah gak minum. Paham gak Pak? Udah gak minum Pak? Lu masih minum gak? Minum lah, kalau gak minum mati gue. Maksudnya minum air putih. Maksudnya minum apa? Minum miras, mabuk. Udah gak mabuk nih. Suatu saat diajak sama temennya, ayo nongkrong yuk. Pasti mabuk tuh. Tapi kalau dia basa-basi, dia tidak mengatakan, waduh mohon maaf dah, kalau sekarang diajak nongkrong lagi saya udah enggak lagi. Kenapa? Saya udah tobat dari mabuk-mabukan. Ini kadang udah tobat dirayu-rayu mabuk. Wah enggak dah, saya enggak mabuk lagi sih. Udah tobat, saya udah ninggalin dunia permabukan. Kata temennya, ntar gua traktir. Nah kalau ditraktir boleh dah. Ditraktir berubah. Pas ditraktir mau. Jangan begitu. Harus. Dan ini yang dilakukan Rasulullah. Jadi ketika kita berdakwah, dakwah itu asal katanya adalah ajakan. Dan mengajak orang menjadi lebih baik itu tidak selalu dengan kata-kata, Bapak Ibu sekalian. Ini yang salah nih. Pemahaman dakwah yang harus diluruskan. Sering kita mengatakan ayo dakwah. Sampai kita memahami bahwasanya dakwah itu harus ceramah. Bukan. Dakwah itu bisa jadi dengan tindak tanduk dan perilaku. Bapak, seperti yang dulu pernah saya katakan di awal permulaan pembahasan ini, kenapa Rasulullah berdakwah? Beliau itu diriwayatkan hadis tidak semuanya mengatakan qala Rasulullah, itu enggak semuanya begitu bunyinya. Rasulullah bersabda, enggak ada. Tetapi yang apa? Yang terjadi ra'aitu Rasulullah, sami'tu Rasulullah, atau enggak apa? Syahidtu Rasulullah, saya melihat
Artinya kadang dakwah itu dengan perilaku itu lebih mudah diterima daripada perkataan. Jadi kalau kita berdakwah kepada siapa namanya itu, keluarga kita, bapak nggak perlu ceramah harus pakai peci, pakai sorban di depan anak, ceramah enggak. Tetapi ketika bapak menularkan perilaku positif, perilaku yang baik, mengandung bakti kepada Allah, mengandung kebaikan, amal soleh, itu yang akan menjadi benih kebaikan di dalam diri anak kita. Ini anak setiap pagi bangun subuh 4:30 orang tuanya nggak ada, bapaknya nggak di rumah. Ditanya sama mamanya, "Mah, ayah mana kok nggak ada?" "Ayah mah di masjid, masih belum pulang jam segini. Ntar kalau udah syuruk baru pulang." Itu kan nilai, Pak. Ada orang kawinan nyetel dangdut orkes, yang lain pada joget, pada ngapain? Pada nyawer. Bapak ibunya mendidik, nggak usah diceramahin. Kalau giliran ada orang nyawer, "Ayo pulang yuk, selesai." "Mah, itu udah jangan, nggak enak ngelihat orang nyanyi pakai baju seksi, nggak layak dilihat." Ini kan nilai, Pak. Ya, ngajak anak untuk pergi ke masjid, tangannya diberikan uang, "Nih, Bapak nitip 5.000, ntar kalau di masjid masukin ke kotak amal." Itu nilai, Pak. Dan inilah dakwah, butuh bergerak. Rasulullah melakukan itu semua. Sampai para sahabat yang tadinya 4 orang, 10 orang, 30 orang, 100 orang, 1.000, bahkan ratusan ribu orang, akhirnya mereka menjadi orang yang melihat ada keteladanan dalam diri Rasulullah SAW. Kebayang nggak kalau para dai-dai yang sekarang berbicara, "Ayo Bapak Ibu sekalian, kita bersedekah, kita sumbang untuk Aceh dan Sumatera." Nih Ustadz kagak nyumbang-nyumbang, diem aja udah. "Ayo Bapak Ibu sekalian, kita jaga pandangan kita jaga aurat kita jaga akhlak rumah tangga kita." Tuh Ustadz selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini, Pak. Makanya Rasulullah dikatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ini pesan buat kita. Kalau kita ingin memberikan contoh dalam dakwah, contohkan dengan diri kita sendiri sebelum orang lain. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukanlah misi utama, tetapi itu adalah reaksi bandingan atau reaksi tandingan. Dia ngajak perang, ya kita ladenin. Kalau bahasanya Bang Dona, gua nggak jual, tapi kalau gua nggak beli, tapi kalau dijual gua borong, kan begitu. Bener ya begitu ya? Bener Bang, gitu. Itu bener prinsip gitu ya. Gua nggak beli, tapi kalau lu jual gua borong. Hampir di setiap peperangan yang disebutkan dalam buku ini, pasti delegasi Rasulullah itu datang terlebih dahulu. Makanya kita bagi dulu, Pak. Yang ingat kan nih pelajaran ini. Rasulullah itu kadang mengirimkan surat, kan gitu ya? Ingat gak tuh? Ar-Rasail ila muluki jaziratil Arab. Surat-surat yang ditulis oleh Rasulullah dan dikirimkan kepada para raja di jazirah. Ada utusan yang dihormati, ada utusan yang dihina, ada suratnya disobek, ada sampai utusannya dibunuh juga ada. Kalau Rasulullah tidak bereaksi, itu bukan dakwah namanya. Bapak ketika melihat lingkungan terjadi kemungkaran, Pak, LGBT merajalela. Kemarin ada seorang guru usia 58 tahun digerebek di toilet masjid dengan anak muda laki-laki usia 18 tahun. Ini mungkin suaminya juga jujur sih sebenarnya, kagak salah dia. Meskipun mungkin kalau punya istri pingsan juga tuh istrinya. Mungkin istrinya kalau kaget, Papa kenapa melakukan itu? Papa bilang Bapak nggak selingkuh. Lah benar, saya bilang. Saya sumpah mah demi Allah saya nggak main perempuan, tapi main laki. Hati-hati nih. Dia bersumpah sama istri kan, demi Allah aku tidak selingkuh dengan perempuan manapun di dunia ini. Lah bener, selingkuhannya dia laki, di toilet lagi.
Ya Allah, malu Pak. Bukan dunia doang tuh Pak. Di antara satu dari 3 golongan yang nanti di akhirat itu Allah tidak akan mau memandang orang itu. Ini bukan cuma memandang doang Pak. Ini jangan dianggap ya cuma kagak dilihat doang. Bukan. Kita sebagai anak kalau di rumah, orang tua kalau lagi kesel sama kita, jangankan ditanya, wajah kita dilihat aja enggak, itu kira-kira sedih apa enggak? Orang tua cuek sama kita. Mau kita sakit, mau kita sehat, mau kita pulang malam, mau kita kakinya patah, kata dia, kenapa dia? Tabrakan kaki patah. Oh, udah diurut, udah. Oh, ya udah biarin aja. Terus mati. Enggak enak Pak. Di antara 3 golongan yang Allah murka dan tidak akan pernah melihat orang itu di akhirat apa? Syekhun zani. Laki-laki yang sudah berumur kemudian zina. Ustaz, kan dia kagak sama perempuan. Zina sama kambing, zina. Sama kambing, zina. Ini luar biasa Pak, dahsyat ya Pak. Nah, ketika kita berdakwah di lingkungan Pak, Bapak melihat kemungkaran LGBT, narkoba, perjudian, ini tindakan mesum, kos-kosan gurem, Bapak mulai ingin merubah. Ini yang kedua nih Pak. Dan kemudian Bapak diserang. Saya yakin orang-orang yang menginginkan kebaikan dalam masyarakat tidak akan diam Pak. Ketika di lingkungan RT dia ditekan, di lingkungan RW dia tidak akan diam, dia akan pergi ke atas. Dia akan mengadu kepada pimpinan yang lebih tinggi. Dia temui Pak Lurah, dia temui Pak Camat, kalau perlu dia temuin tuh siapa namanya, Gubernur. Pak, saya mengeluhkan Pak kondisi masyarakat saya Pak, yang ketergantungan dengan narkoba, penyebaran narkoba sangat. Kita akan melawan Pak. Bapak ketika punya anak yang mungkin tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, gadis udah berumur, udah dewasa, nggak nutup jilbab, auratnya ngablak, Bapak mau ngapain? Mau diem? Oh tidak Pak. Bapak harus berjuang supaya anak gadis kita itu menutup aurat. Dan ini yang kedua Pak, ketika Rasulullah SAW bereaksi dari tawarannya kepada kaum musyrikin itu, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengajak, menawarkan. Bahkan kalau mereka belum siap berislam, mereka ditawarkan untuk bersekutu sebagai seorang kafir zimmi, tetapi dengan memenuhi kesepakatan. Syaratnya apa, jangan melakukan apa, larangan-larangannya apa. Tetapi kalau mereka sudah menolak, mereka sudah melawan, mereka sudah tidak menerima apa yang dikatakan Rasulullah, baru kemudian terjadilah peperangan. Dan itulah tujuan dari peperangan. Kasru al-awthan, menghancurkan dominasi berhala. Kemudian yang ketiga, dengan adanya perjalanan hidup dakwah Rasulullah SAW, Jazirah Arab itu mulai merasakan keadilan. Ketika dominasi kezaliman yang pernah diusung oleh orang-orang musyrik, diusung oleh orang-orang Yahudi, dan bahkan diprovokasi oleh orang-orang munafik, ternyata gagal. Karena tujuan mereka itu Pak, Yahudi aktivitas ekonominya nggak pernah jauh daripada riba. Riba itu siapapun yang menjalankan Pak, mau berlabel syariah juga tetap riba. Dan riba itu adalah perang artinya. Kalau masih berkutat dengan riba, kata Allah, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Sebuah negeri tidak akan pernah tenang dan nyaman kalau dia masih terlilit riba. Peristiwa Kalibata itu cuma peristiwa kecil aja Pak. Semua bermula dari riba. Motor tagihan belum lunas, ditagih sama debt collector. Singkat cerita, kita nggak perlu perdalam tuh siapa yang gebugin, sampai kemudian kritis. 2 orang digebugin, yang satu kritis, mati akhirnya. Dari 1 orang yang mati, akhirnya teman-temannya balas dendam. Dari balas dendam, karena matinya di tempat pusat jajanan, yang dihancurin semua warung. Yang bisa jadi itu pemilik warungnya nggak berdosa, nggak punya
sangkut paut dengan kasus pengeroyokan. Coba Pak, yang rugi siapa? Yang rugi yang debt collector, apa yang punya motor, apa yang gebugin, apa yang mati? Enggak ada, semuanya rugi. Dan itulah efek daripada riba. Berapa banyak orang hari ini tidurnya enggak pules, tidurnya enggak tenang, tinggal di rumahnya juga merasa deg-degan. Kenapa? Karena kejebak pinjol. Sekarang judi online, judol, pinjaman online, pinjol. Kalau nggak bayar, benjol. Oh. Ini judi online, Pak. Dijanjiin kaya, habis duit nggak punya uang, top up. Nggak punya duit, diminjem. Semudah itu dia pinjem. Pegang KTP, selfie, foto, kirim data, selesai. Handphone kita diretas, semua data dimasukin, nomor-nomor kontak kita diserap. Kalau kita nunggak minjem 10 juta, harus mengembalikan lebih dari 10 juta. Itu riba, Pak. Saya ketika kemarin ada satu urusan lembaga harus melakukan pinjaman ke bank, tapi pinjamannya pinjaman ke bank syariah. Teman saya ada yang rada-rada bercanda tapi ngeledek, bilang gini, ya Ustaz, sama aja ente minjem ke bank syariah bunganya lebih gede. Padahal itu bukan bunga namanya, Pak. Zina dengan pernikahan sama, tapi akadnya berbeda. Aktivitas nikah dengan zina sama, Pak. Kepuasan biologisnya ada, tetapi yang satu Allah murkai, yang satu Allah ridhoi. Ketika kita bang, saya minjem duit berapa? 100 juta. Oke. Tapi Ustadz mengembalikannya 110 juta, itu riba. Tapi kalau kita minjem 100 riba dan kemudian ada pengaturan tenggatnya dengan akad mudharabah, bentuk barangnya apa, bentuk jasanya apa. Ustadz, ini RAB bangunannya, misalnya Ustadz ketika membangun kontrakan ini atau rumah ini biayanya 400 juta. Tapi kalau kami yang mengerjakan harus 420 juta, Ustadz. Kenapa? Karena ini vendornya begini-begini. Mereka punya ada jenis, saya kurang paham juga nih, mudharabah. Kan gitu ya? Ada istilah mudharabah. Ada istilah kalau dalam pertanian muzara'ah dan sebagainya, wallahu alam. Akadnya memang seperti itu, Pak. Ketika kita beli mobil, beli motor, Ustadz, tapi kalau sama saya ini motornya biayanya segini. Tapi dengan syarat Ustadz nggak akan ada kayak penarikan ini, pembatalan ini. Itu ada syaratnya berbeda, Pak. Dan kemudian kita menganggap bahwasanya itu riba yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi. Itu dampaknya luar biasa, Pak. Keluarga berantakan, perceraian, mudah melakukan maksiat, keberkahan yang berbeda. Oleh karenanya jangan tertipu dengan istilah margin. Kadang, oh kita lebih kecil Pak, bunga kita cuma sekian persen. Padahal itu sama. Sekarang anak-anak muda sekarang terjebak pinjaman online, minjem 10 juta, membengkak, terlambat, ujung-ujungnya harus ngembaliin 20 juta. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika bangsa Arab di Jazirah Arab waktu itu kemudian merasakan keadilan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Hajjatul Wada, haji wada, bagaimana prosesnya haji wada. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan barangkali itu adalah aktivitas terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau berpulang ke rahmatullah. Karena setelah pulang haji tahun ke-10 Rasulullah SAW kemudian mengalami sakit, yang dimana sakit itu ternyata adalah sakit Rasulullah sebelum berpulang ke rahmatullah. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah. Masih ada waktu kurang lebih berapa menit?
7 menit. Silakan Pak Ji. Baik, mengajak orang kepada kebaikan, apapun itu dia, sholat, puasa, zakat, berhijab, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah antara mengajak dan diterima ajakannya itu semuanya tergantung dengan Allah. Urusan kita mengajak orang dengan urusan orang itu mau diajak itu dua hal yang berbeda. Bapak ketika pengen makan soto Betawi, terus kemudian ngajak seseorang untuk makan soto Betawi, ada nggak kemungkinan orang itu menolak, Pak? Ada. Bang, makan soto Betawi yuk. Jawaban dia, asam urat saya lagi tinggi nih. Ada kemungkinan dia buat nolak. Semua orang begitu. Ada orang yang diajak pinter, ada orang yang diajak berakhlak, tapi dia bangkang, sombong, angkuh, apalagi hasut, dengki, merasa dirinya paling bagus, dirinya paling pinter, dirinya paling ngerti. Akhirnya apa? Dia nganggap semua orang itu bodoh, dia doang yang berarti. Kan ini penyakitnya siapa nih? Penyakitnya siapa? Iblis, kan begitu. Iblis kalau dibilang alim, paling alim. Gimana kagak alim? 70.000 tahun dia ngajarin malaikat. Dulu belum ada diciptakan Adam alaihissalam. Iblis itu adalah makhluk yang taat, Pak. Penyakit iblis yang pertama itu adalah dengki dan hasud. Makanya kita itu kalau punya sifat dengki, Pak, itu udah nganggap orang rendah, itu udah bahaya itu. Makanya kalau ada ustadz alim katakan gitu ya itu belum tentu alim juga dia, ustadz lah, dengan sombongnya mengatakan begini nih, siapa ya? Fulan, si A. Wah, si A mah ilmunya kecil, gue tahu dia sekolah di mana, gue taker ilmunya, udah kayak beras ditaker. Siapa ya? Si Fulan, B. Gue ukur, gue bisa ngukur ilmu dia, udah kayak tanah diukur. Kalau kita merendahkan seseorang, ini nanti kaitan dengan hidayah nih, Pak. Kalau orang yang kita rendahkan ternyata memang benar dia rendah daripada kita, seumpama ini orang yang kita rendahkan memang ternyata lebih rendah daripada kita, jatuhnya apa kita? Sombong. Tapi kalau ada orang yang ternyata ilmunya lebih banyak daripada kita, tapi kita rendahkan, jatuhnya bukan sombong, apa kita? Dengki. Dua-duanya. Nah makanya ketika kita menerima ajakan orang itu, selagi kebaikan jangan pernah sombong. Dulu ada seorang yang berceramah tentang hadis di salah satu masjid di kota Baghdad. Padahal di depan dia ada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal duduk aja, Pak. Itu orang satu masjid di Baghdad bilang, ya Allah, ini orang ceramah salah tempat nih. Di depan dia ada Ahmad bin Hanbal. Pas setelah sholat, orang bilang sama yang ceramah tadi, jangan kemana-mana, ntar habis sholat ada pengajian yang ngisi Ahmad bin Hanbal. Kata dia yang ceramah, emang orangnya di sini? Lah itu samping ente. Gitu. Kadang kita perlu belajar, Pak. Nah, ketika mengajak sholat, mengajak orang bisa beragama dengan baik, kewajiban kita cuma satu, apa? Mengajak. Ajak dengan cara yang baik. Dan mengajak itu nggak perlu menghardik, mengajak itu nggak perlu menakut-takuti dulu. Makanya perintah dakwah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika apa? Bil hikmah. Mungkin ketika si fulan itu melihat bapak mondar-mandir ke masjid, kemudian bapak perginya dengan senyuman kepada dia, sehat bang, nggak pakai ngajak nih, cuma sehat bang, assalamualaikum, sehat, dari mana nih? Oh main catur, oh iya, nanti bisa sholat, gitu doang tuh, setahun 2 tahun. Besoknya apa? Mulai nih, kalau ketemu sama dia di tongkrongan, di pos kamling, bawa kue pancong, bawa martabak. Yang kagak sholat dibawain, bukan yang sholat dibawain.
yang sholat ngebawain, hatinya mulai tersentuh. Kata yang dibawa ini, gua sholat kagak tapi diperhatiin. Terus Pak. Yang ketiga, kalaulah nanti mereka ternyata mendapat hidayah, jangan pernah mengatakan hidayah itu sebab karena kita. Oh itu kalau bukan gua nggak sholat orang. Jangan. Kenapa? Karena hidayah itu ada di tangan Allah, bukan tangan kita. Makanya di dalam Al-Quran itu pelajaran tentang dakwah itu banyak Pak. Jangankan seorang yang didakwahi, Nabi Muhammad saja tidak bisa mengajak seorang Abu Thalib. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa mengajak anaknya. Pelajaran Pak. Makanya kita jangan komentar kalau ada ustadz anaknya lagi nakal. Wah nih ustadz kagak bener nih. Dakwah di mana-mana anaknya begujalan. Belum tentu. Bisa jadi orang tuanya udah jumpalitan doain dia. Pagi doa, siang doa, tahajud doain. Emang anaknya lagi diuji. Makanya segala bentuk kebaikan itu jangan pernah kita tolak. Tetapi ketika kita ngajak orang, tugas kita dengan dokter tuh mirip-mirip Pak. Ada gak dokter ngasih resep ke pasien tapi sama tuh pasien kagak ditebus? Ada. Cuma pengen tahu penyakit doang. Saya nanya ke dokter Turmuzi, dokter umum tuh. Saya kalau sakit nanya beliau, Pak, Bang, saya gini nih, obatnya apa ya? Kasih dulu. Kemarin saya waktu pulang umroh sakit tuh, demam tinggi, radang, batuk, sakit. Nanya beliau kasih obat. Saya tebus, sembuh. Karena mustahil Pak, kalau ada orang yang beriman dan mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya, hidupnya belangsak tuh nggak mungkin. Tinggal bagaimana dia percaya, menumbuhkan ilmu dan iman takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajak aja dulu, urusan dia mau, tapi ngajaknya juga hikmah, beliin sarung, jangan ceramahin doang. Nih hadiah buat ente, sarung. Oh, ntar digirang tuh, dipakai buat sholat, gitu. Wallahu a'lam. Silakan, ada Bapak mau nanya? Ulama menjelaskan kalau kesepakatan para ulama ayat terakhir yang turun itu hampir disepakati adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tetapi surat yang terakhir, kalau itu kan ayat, surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian kalau menyebutkan ayat riba, para ulama ngambil lagi kesimpulan, ayat terakhir yang turun soal hukum adalah ayat riba. Jadi semua terakhir emang. Tapi kalau dipastikan yang terakhir itu, wallahu alam, ada yang mengatakan surat idza jaa nasrullah, ada yang mengatakan surat yang berbunyi apa itu? Wal asri innal insana lafi khusrin, ada yang mengatakan wallah, pendapat. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan ketika Rasulullah menjelang wafat dan atau haji wada di pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.